menghasilkan diagnostic guided yang kemudian bisa menghasilkan yang disebut precision medicine. Bagaimana seorang dokter bisa melakukan diagnostik sangat-sangat akurat. Mereka belajar fisika, Pak Tauhid. Kalau enggak, gimana bisa mereka mengerti prinsip cahaya, cara kerja fiber optiknya, bagaimana citra yang semula itu didapatkan dari sekedar sekuntas elektron yang dikonfigurasikan kita sehingga bisa menghasilkan gambaran digital. Bagaimana data yang semula analog dengan sistem konversi, analog to digital conversion, lalu bisa menjadi data digital yang bahkan kemudian bisa dimodulasi, bisa dimoderasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nih kalian belajar, gitu ya. Maka tidak sia-sia belajar FFT, gitu ya, fast Fourier transform. Kira-kira FFT kepake nggak sih kalau udah kayak gini? Ya kepake, gitu kan. Kalau sekarang, ya Allah Pak, pusing amat sih Pak, hidup kita ini rasanya kok adalah sederet tumpukan stres yang tiada healing gitu ya. Stres terus, healingnya kagak gitu. Akhirnya jadi mental issue. Betapa berat tadi menjadi mahasiswa TELU yang tadi sudah oleh Direktorat Kemahasiswaan udah disetel tuh. Ayo tidurnya yang benar, ayo jangan kebanyakan makan micin ya, ayo jangan kebanyakan makan yang manis-manis. Padahal orang kalau stres nyarinya itu karena gula itu adalah energi membantu kita berpikir mencari solusi. Tetapi biasanya solusinya satu arah gitu ya, sehingga nanti kemudian alternatif dalam algoritma yang kemudian menawarkan pendekatan berbeda itu tertutup. Nah, jadi makan yang manis-manis itu jangan terlalu banyak, tapi kalau micin saya agak ngefans. Kenapa? Karena penelitian terakhir monosodium glutamat itu terutama aspek glutamatnya justru membantu meningkatkan kinerja mekanisme kognisi untuk melakukan analisis. Asal jangan kebanyakan, jangan tiap hari minum makan 5 sendok teh micin, jangan. Tapi kalau dikit-dikit kena micin, nggak apa-apa. Karena micin itu aslinya itu dari konbu, dibuat dari sari rumput laut, ya bersama asam inosina. Glutamat itu memberikan rasa lezat, kita mengenalnya sebagai umami. Dan umami itu menghadirkan kecerdasan pikir, dan kecerdasan pikir biasanya adalah platform untuk membangun solusi yang pada akhirnya menghadirkan ketenangan hati. Sambil ngemil dong kalau gitu belajarnya ya, sayang lagi nggak boleh kalau sekarang, mungkin nanti nih kalau sudah berbuka puasa. Baik, ini baru di depan ya, kita punya cukup waktu, jadi saya sih akan ngadongeng lah, bercerita pelan-pelan. Jadi ini loh gambaran betapa pentingnya ilmu dasar kalian kuasai ketika akan berbicara persoalan teknologi. Maka STEM itu senantiasa menjadi indikator yang menentukan kualitas kemajuan dan kebangkitan teknologi sebuah bangsa. Jerman, Jepang itu adalah bangsa yang sangat luar biasa hebat. Tentu kalian belajar history kan, tahu betapa Perang Dunia Kedua yang menurut catatan dari World War II History Museum memakan korban jiwa more than 100 million people. 100 juta nyawa melayang di dalam perang yang berada di front Atlantik Eropa. Ketika itu Jerman berhadapan dengan sekutu plus Rusia gitu ya, dengan yang ada di front Pasifik yang juga termasuk melibatkan Indonesia. Ya, how many people lost their life ya dalam sebuah very very short moment ya. Not more than 5 years ya kan, we have more than 100 million casualties, 100 juta orang tewas di situ. Tapi apakah perang ini tidak punya maksud? Ternyata perang juga memberikan hikmah pada kita. Setiap perjalanan hidup manusia itu ada hikmahnya. Ya, jadi saya kalau bercerita di kuliah umum ini senantiasa mencoba mengintegrasikan. Ada hal-hal yang sifatnya teknikal, kita berbicara scientific point, tetapi ada hal-hal yang bersifat philosophical. Even ya, jujurly, seriously, gitu. Ini it's becoming more spiritually for you. Kenapa? Kan pasti orang nanya, ngapain sih Rusia harus perang lawan Ukraina? Ngapain sih dulu Jerman itu sedemikian berani menantang seluruh bangsa di Eropa? Ngapain sih Jepang dengan
suatu posisi yang sebetulnya secara independensi negaranya itu aman-aman saja gitu mencari gara-gara dengan melakukan serangan yang dimulai dengan quote Tora, Tora, Tora. Ini bukan Tora Sudiro ya, tapi Tora, Tora saja yang mengawali serangan ke Pasifik, ke Pearl Harbor, sehingga pada akhirnya harus menelan pil pahit, di mana 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ini juga yang menginisiasi sebuah proyek di Los Alamos yang bernama ini ya Manhattan Project, gitu ya, di mana otak-otak paling cemerlang dunia pada saat itu ya berkumpul begitu, lalu kemudian memikirkan suatu cara shortcut bagaimana perang ini dapat kita selesaikan dengan cara cepat, sehingga pada saat itu tertuslah ya, namanya proses pembuatan hulu ledak yang menggunakan energi nuklir gitu. Nanti ada Fat Boy dan Little Boy yang dibawa oleh pesawat B-29 dan pada akhirnya dijatuhkan di 2 kota yang epik sampai hari ini, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dari situ sebetulnya kita banyak belajar. Ada reaksi fusi, ada reaksi fisi, kita mengenal sifat uranium 235 yang diperkaya, kita mengenal neutron sebagai penumbuknya, kita kemudian bisa mengendalikan reaksinya dengan menggunakan pendingin, proses pendinginan, sehingga dari sana lahir yang namanya molten salt, reaktor yang bisa digunakan untuk listrik, untuk kemaslahatan orang banyak. Di sisi lain, ini menghasilkan kemudaratan, kehancuran luar biasa. Orang yang menderita tidak hanya pada detik itu saja ketika terjadi radiasi elektromagnetik yang menghasilkan emisi yang bahkan bisa melumerkan baja dengan ketebalan lebih dari 30 cm. Coba, how can you imagine dalam momentum 5-10 detik gitu ya, every part of our environment ya getting melting, and you can only standing to see what's the difference in front of your eyes, and then you are also becoming a victim. Ini adalah satu hal yang begitu mengerikan. Ya. Tapi di sisi lain ini adalah satu capaian. Ini adalah satu langkah maju dari Niels Bohr. Ini adalah modal yang diberikan Rutherford. Ini adalah satu olahan fisika terapan yang dilakukan oleh Fermi. Ini adalah bagian dari cetusan berbagai teori yang selama ini dicatat, ditulis, dihitung oleh seorang pegawai paten di sebuah kantor paten di kota Zurich di Swiss itu, yang bernama Albert Einstein, yang kemudian bersama Podolsky dan Rosen menemukan postulat EPR yang menghasilkan spooky action, ya spooky response in action, yang kita kenal saat ini sebagai bagian dari quantum entanglement, yang hari ini akan dipakai sebagai bagian dari quantum computing, di mana partikel subatomik terpisah jarak, ruang, dan waktu, nggak peduli, pada saat punya karakter dan vibrasi subatomik yang sama, itu akan punya kemudian kembarannya secara spooky, secara hantu, melakukan suatu ikatan entanglement, dan kemudian bersama-sama menjalankan fungsinya tanpa mengenal tanpa bisa dipisahkan oleh ruang. Spooky partikel ini kok kayak partikel cinta ya Pak Tauhid? Nah, seperti itulah juga cinta bekerja di antara kita. Ya, kan tidak bisa dipisahkan jarak, tidak bisa dipisahkan waktu. Seorang ibu punya DNA mitokondria yang kemudian hanya diwariskan kepada anak-anaknya saja, dan anaknya dimanapun dia berada, senantiasa si ibu bisa merasakan kegelisahan, kekhawatiran, meskipun tidak pakai WA, meskipun belum ada fiber optik, meskipun belum ada mobile service center, meskipun Elon Musk belum meletakkan LEO-nya, low Earth orbital satelit, nanosatelitnya dengan yang menggunakan delay tolerance network untuk memberikan akses Starlink yang gratis dan bebas dari penguasaan monopoli data kabel bawah laut yang harus menggunakan jalur-jalur tertentu menghubungkan antar benua, sehingga terjadilah dekapitalisasi teknologi, begitu kira-kira. Nggak perlu pakai itu, dengan adanya quantum entanglement yang dijelaskan oleh dalam konteks LPR, gitu ya, itu sudah bisa menjawab itu ya. Nah, jadi menarik ya kalau sudah sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung mendengarkannya gitu, karena rata-rata yang dengerin saya
bingung, lu ngomong apa sih? Gitu. Jadi mudah-mudahan, nah jadi itulah pentingnya. Bagaimana kita punya imajinasi tentang masa depan berbasis teknologi, tetapi dengan tetap membumi, mengedepankan ilmu-ilmu dasar yang kemudian bisa kita aplikasikan di dalam bentukan-bentukan terapan. Ini adalah fungsi kita sebagai makhluk Tuhan yang diminta untuk menghadirkan kesejahteraan, diminta untuk belajar melihat, gitu ya, dan kemudian mengidentifikasi berbagai hal yang ada di muka bumi, kan gitu. Nah, baik, sedikit ya, kalau tadi adalah introduksi tentang judul, ya. Ini adalah sedikit perkenalan. Sebetulnya Pak Tauhid adalah bukan orang yang jauh dari kalian. Pak Tauhid itu dengan Telkom University itu sangat dekat, dekat banget di hati, gitu ya. Pak Tauhid itu di mana-mana belum pernah jadi cover boy. Sekalinya nongol gitu ya, nongol jadi kayak cover gitu adalah di map resmi Telkom University. Ini ini yang di sebelah kiri atas itu adalah mapnya Telkom University, dan itu saya sangat terharu gitu ya melihat map itu gitu ya, karena even saya tunjukin waktu itu masih ada almarhum ayah dan ibu saya, bapak ibu ya, akhirnya gitu wajah saya bisa nampang juga ya meskipun di map gitu ya, padahal map itu mungkin dilipat-lipat, didudukin juga, nggak ngerti juga sih ya, tapi at least pernah muncul ya. Jadi waktu itu saya pernah diajak untuk membantu satu tim yang terdiri dari dosen dan Sivitas Akademika, dalam hal ini mahasiswa Telkom University, dan alhamdulillah kita dikaruniai satu kesempatan indah untuk bertualang di benua biru Eropa di sebuah event yang namanya Mobile World Congress, dan kami dianugerahi gelar juara dunia. Jadi kalau sepak bola belum, at least dalam hal teknologi Telkom University sudah pernah juara dunia. Dan nggak kira-kira sih kompetitor yang dikalahin itu MIT dan UC Berkeley loh. Ya, nah, itu dulu aplikasinya adalah salah satu aplikasi teknologi juga, yaitu sistem keamanan transportasi terintegrasi atau ITS, Integration Transportation System, gitu ya. Nah, sampai tapi kami memang mendapatkan kesempatan beberapa kali. Kami itu pernah menjuarai Microsoft Imagine Cup di tingkat nasional, yang lalu kemudian membawa kami ke New York dan seterusnya. Itu adalah karena kebesaran hati teman-teman Telkom University untuk memberi saya kesempatan berkontribusi di dalam timnya. Dan sahabat-sahabat saya tersebar nih di Telkom University ya, di apa namanya, mulai dosen, tenaga pendidikan, rektor, dan sebenarnya ada rahasia sih di antara kita ya, ini di antara kita aja gitu ya, between close friends saja lah gitu ya, supaya nanti kalian gak curious lalu kemudian kepo gitu ya. Orang yang paling saya cintai juga sebetulnya bagian dari Telkom University. Ya, beliau adalah salah satu wadek, adalah wadek di salah satu fakultas yang tentu saja kita rahasiakan saja ya fakultasnya. Nah, baik. Tidak hanya itu, dengan teman-teman FTE, dengan Bu Sofia dan lain-lain, saya banyak melakukan riset. Dengan Bu Sofia itu dulu riset HBI, bagaimana mengukur kadar hemoglobin hanya melalui kelopak mata. Ini namanya image processing analysis gitu ya. Kalau sekarang kita sudah dibantu dengan AI atau artificial intelligence. Lalu ada yang namanya glucobay, bagaimana dengan dengan near field infrared gitu ya, non invasif, bisa mengukur gula darah, karena orang yang diabetes itu bolak-balik ditusukin untuk diambil darahnya, nggak nyaman. Lalu kemudian ada lagi image processing juga untuk menilai kanker leher rahim. Tuh, ini ada indikasi nggak kanker leher rahim?
itu teknologi yang kemudian nggak mungkin ahli kesehatan berdiri sendiri, melainkan perlu teman-teman biomedik, perlu teman-teman teknik elektro, perlu teman-teman informatika, perlu teman-teman desain komunikasi, ya, karena kan nanti ada gadgetnya, perlu casingnya, perlu proses, bahkan perlu teman-teman komunikasi dan bisnis untuk bisa menyampaikan gagasan ini ke dunia luar, bahwa ada substitusi teknologi yang dapat digunakan sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang lebih efektif di bidang kesehatan. Lalu ada lagi, nah ini bahkan sekarang kalau saya nggak salah ya, tolong dikoreksi, ini tim dosen Abdimas dari FTE itu menggunakan salah satu sistem yang juga kita kembangkan bersama-sama, yaitu Monas. Ya, Monas itu hanya dengan image bisa melakukan penghitungan untuk berat badan dan tinggi balita. Keren nggak tuh? Jadi posyandu udah nggak pakai timbangan, kita cukup pakai HP. Dari situ sudah kita dapatkan dimensinya, tinggi dan panjang, sehingga keluarlah volume, dan di situ akan ada suatu proses perhitungan dengan beberapa modifikasi dari beberapa rumus yang sudah baku, dan kita punya akurasi yang lebih dari 95% untuk berani mendeklar bahwa apa yang ditampilkan berat dan tinggi badan berdasarkan image 2 dimensi itu sudah mendekati hasil penilaian objektif yang dilakukan dengan timbangan kuantitatif. Gitu kira-kira ya. Baik. Itu beberapa riset yang kemudian bisa memberikan gambaran kepada kita semua bahwa sebetulnya aplikasi teknologi di dalam penerapan teknologi di dalam sistem dan aplikasi kesehatan itu sudah sedemikian berkembangnya. Nah, hari ini Pak Toib mau cerita apa sih? Kalian masih ingat nggak? 2 Maret 2020. Kita mungkin sebagian masih tidak begitu percaya bahwa sudah ada satu cikal bakal musibah masuk ke tanah air kita. Kita ada berita bahwa ada 3 orang terkonfirmasi positif di Depok, masuk di daerah Jabodetabek tentu saja, terkonfirmasi. Apa itu? Ada orang yang terkena virus bergejala, batuk, panas, demam, segera diisolasi di sebuah rumah sakit khusus infeksi, namanya Sulianti Sarosa di Jakarta. Pada saat itu kita hanya baru mendengar dari berita, heboh di media sosial dengan berbagai asumsi, dengan berbagai persepsi kita yang berbeda-beda. Ada yang masih berjalan-jalan di luar negeri, ada yang masih kuliah tatap muka, ada yang sedang menikmati traveling, ada yang sedang staycation, ada yang sedang pekerjaan apa, ngopi gitu ya kan, lagi ngopi cantik, lagi hangout bareng, lagi melakukan berbagai social interaction yang tidak dibatasi, yang kemudian bisa bepergian kemanapun kalian mau. Itu terjadi. It's happened pada diri saya sendiri. Saya pada saat itu baru pulang dari salah satu negara di Asia Kecil, perbatasan dengan Eropa, dan kemudian sampai mendengar sebuah berita itu masih bisa berharap dan berdoa. Kelihatannya nggak akan nyampe lah ke Indonesia. Tapi begitu 2 Maret 2020, kita sudah mulai memasuki suatu kondisi uncertainty, ketidakpastian yang sangat luar biasa. Terjadi yang namanya cultural shock. Kita kaget dari gegap gempita, sontak kita menjadi sunyi. Lockdown diberlakukan di mana-mana, korban-korban mulai berjatuhan. Kita nggak ngerti bagaimana cara menghadapinya, obatnya apa, cara supaya tidak menular seperti apa, jarak ideal itu berapa, kalau di rumah ada yang sakit harus seperti apa, dan 2 tahun pun berlalu dalam kondisi seperti itu. Kuliah berubah daring, yang semula luring, hal-hal yang bersifat onsite dihindari, begitu ya, sehingga kita banyak kemudian bermigrasi ke dunia digital. Apakah sebelum itu kita sudah siap untuk bermigrasi ke digital? Sudah. Kita sudah menyiapkan platform. IoT sudah menjadi bagian yang direncanakan sejak lama, ya, di dalam konteks dan konsep smart society. Internet of Things itu harus punya syarat. Jadi adik-adik, teman-teman semua, Internet of Things itu satu, dia harus punya platform. Dia mau landing di mana kalau platformnya nggak ada. Platform itu kemudian bisa menjadi wadah untuk aplikasi saling berbicara, saling berkomunikasi. Aplikasi tidak begitu saja ada apabila tidak ada device yang support.
Lalu apa artinya Internet of Things dengan device apabila kemudian tidak sensibel alias tidak punya sensor yang bisa mengakuisisi data yang dibutuhkan? Oke, I want to build a very smart house. Ya, the house will know you better than yourself. Oh, ya, kita pernah bawa ini juga ke Barcelona. Rumah yang lebih mengerti Anda dibandingkan Anda sendiri. Mereka mengukur gestur, mengukur mikro face, ya, tahu mimik Anda sedang sedih, sedang emosinya negatif dan seterusnya. Kemudian kelembaban Anda berapa, suhu yang Anda butuhkan berapa, musik yang bisa membuat mood booster dan swing Anda itu yang seperti apa, makanan yang harus tersedia di kulkas dan itu kemudian terkoneksi dengan penyedia pangannya, distributor susunya, distributor dagingnya, atau reseller atau agentnya, sehingga tanpa diperintah sudah ada pengisian dan kemudian nanti auto debit dengan yang namanya blockchain atau distributed ledger yang menjamin keamanan transaksional. Sehingga ini kami sedang kembangkan di Bank Indonesia Institute bersama beberapa rekan dari Telkom University, satu proses bayar di era baru yang menjembatani antara kelemahan cryptocurrency dengan conventional money. Nanti kita masuk di dalam digitalisasi uang beredar, alat tukar yang disebut dengan central bank digital currency atau CBDC. Di sini nanti Anda tetap seperti punya uang, tetapi bisa auto debit yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan, dan kita nggak perlu bawa-bawa lagi materialnya, sehingga sudah tidak ada lagi uang kertas dan uang girang. Dunia tidak lagi memerlukan fisik, dan dunia trilogi matrix yang ditulis oleh Wachowski Brothers di era 90-an itu akan menjadi kenyataan, di mana sebetulnya yang berinteraksi adalah bit dengan bit, informasi dengan informasi, avatar dengan avatar, ikon digital dengan ikon digital. Terbukti hari ini kita pun bersama FTUI dan salah satu startup kapital di Indonesia. Nah, nanti saya sedang gandeng Telkom University. Kita sedang membuat sebuah inovasi berupa device yang bernama kacamata. Kacamata itu kecil sekali ukurannya, sama dengan kacamata saya, begitu ya. Tetapi memiliki sistem laser projection dan juga bentuk lensa yang sangat istimewa, sehingga bisa memproyeksikan gambar 3D holografik gitu ya, beserta informasi-informasi tekstual langsung ke depan kornea Anda, sehingga kita memang sudah memasuki hybrid untuk masuk ke meta dimension atau yang sering sekarang disebut adalah conversion to metaverse era. Itu nanti kita bicara. Nah, tetapi ketika datang suatu pandemi yang kita tidak duga, silo-silo selama ini yang memisahkan disiplin ilmu, yang selalu berbicara tentang ego, bahwa fisika lebih baik dari kimia, kimia lebih ngerti daripada biologi, biologi lebih pintar daripada matematika dan seterusnya lah, muter-muter saja gitu ya, bahwa teknik sipil lebih keren dari teknik industri lebih bagus dari manajemen itu lebih bagus dari informatik. Banyak sekali orang mengedepankan ego yang sebetulnya itu sangat tidak perlu gitu. Ini bisa bersatu, bisa bergabung, dan ini adalah salah satu platform yang sangat kita butuhkan ketika kita ingin bangkit sebagai sebuah negara yang mengedepankan sains dan teknologi sebagai garda utama lokomotif kebangkitan peradaban. Mana sih yang nggak penting gitu ya? Hukum Charles dari kimia tentang gas, Buys-Ballot tentang perpindahan volume dan massa. Kemudian kita berbicara Bernoulli, ketika kita berbicara tentang termodinamika 1 dan 2, ketika kita berbicara tentang azas terkait dengan center of gravity, dengan titik berat, dengan gaya berat. Ketika kita berbicara tentang cahaya dan melahirkan konstanta Planck, ketika kita berbicara tentang efek fotoelektrik, ketika kita berbicara tentang double splitnya Thomas Young yang kemudian melahirkan dualisme cahaya, yang kemudian kita sepakati cahaya itu adalah gelombang sekaligus partikel, bersifat gelombang tetapi memiliki partikel. Partikelnya disebut foton, paketnya disebut kuanta. Kita menerimanya sebagai cahaya. Lalu reseptornya ada antara lain di hijau daun klorofila yang mengandung besi dan magnesia.
Proses yang dikerjakannya adalah fotosintesa, mengubah karbon dioksida dan H2O alias air menjadi gula dan O2 yang kemudian connected to your lungs. Ya kan? Kenapa? Karena O2 akan diserap dan terjadi proses difusi osmosa, terjadi transfer transmembran berikatan dengan Hb sehingga ada HbO2 melepaskan CO2, HbO2 berkelana ke sekeliling tubuh Anda dan terjadilah proses respirasi yang disebut respirasi aerobik. That's science, man. Gitu ya. Oh, Pak Tohik, itu adalah the biggest question mark in my life. Itu adalah annoying question yang senantiasa saya tanya. Emangnya alam semesta ini dibangun related? Emangnya ada connectivity? Emangnya matahari yang 150 million kilometers far away from Earth gitu ya, related with our life here gitu ya, di dunia ini? Coba tadi kalau Anda dengar sedikit penjelasan saya. Ketika reaksi termonuklir terjadi di matahari, fusi terjadi, lalu kemudian hidrogen berubah menjadi deuterium dan kemudian menghasilkan helium, dia melepaskan paket kuanta namanya foton. Kecepatannya 299.997 km per detik, gitu ya. Maka di saat itulah dimulai sebuah transfer energi melalui gelombang elektromagnetik, di mana transfer energi yang semula bersifat geofisik akan berakhir menjadi bioenergi, yaitu keluarnya udara dan keluarnya O2, satu masuk respirasi aerobik, diolah oleh mitokondria. Lalu apakah kemudian reaksi termonuklir ini terjadi begitu saja? Tidak sesederhana itu, my man, gitu ya. Tidak sesederhana itu, Mukidi. Tidak sesederhana itu, Pak Ijo, ya kan? Matahari itu hanya satu bagian dari sebuah sistem tata surya yang masuk dalam galaksi Bima Sakti yang tepinya saja disebut The Opik. The Opik itu terdiri dari banyak material yang kemudian terikat oleh gravitasi dari inti galaksi Bima Sakti, tetapi ini hanya bagian kecil dari sebuah superkluster Virgo, dan ini juga bagian kecil dari megakluster Laniakea, dan ini adalah bagian dari sebuah alam semesta yang sampai para ahli astrofisika menyebutnya the unknown dimension. Sebuah dimensi di luar kuasa kita manusia, tetapi kita rasa kehadirannya ada. Voyager yang sudah dikirim pada tahun 78, kan berarti sudah 44 tahun yang lalu gitu ya, tahun 78 Voyager, atau 88 ya, 44 atau 34 tahun tuh. Sekarang baru sampai di tepian galaksi, baru sampai di tepian tata surya, mau memasuki bagian dari galaksi Bima Sakti. Betapa kecilnya kita di hadapan sebuah keteraturan sistem yang sangat konstruktif, sistematik, dan terstruktur seperti itu. Nah, ini hanya sebuah gambaran. Kalau ada kalian melihat ada sebuah diagram di situ, tiba-tiba dibentuk Satgas Nasional COVID. Pada saat itu diamanahkan kepada Kepala BNPB, Letnan Jenderal Doni Monardo. Lalu kemudian inisiatif bermunculan, Kemenristek BRIN. Pada saat itu BRIN dan BPPT membentuk satu Satgas. Satgasnya terdiri dari belasan perguruan tinggi, TNI, kemudian startup, dan juga komunitas tanpa memandang bulu. Siapapun yang punya kapasitas dan kompetensi serta capability boleh bergabung. Saya pada saat itu yang tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa mewakili satu entitas yang disebut dengan Indonesia Artificial Intelligence Society, tiba-tiba diangkat menjadi wakil ketua bersama orang-orang besar. Kalau Sarlini Erisa Putri mungkin teman-teman kenal, ini salah satu tokoh yang saat ini booming, pernah ada di Endgame-nya Pak Gita Wirjawan. Beliau adalah founders dari Nusantik. Nusantik itu adalah sebuah perusahaan bioteknologi yang terdiri dari teman-teman diaspora, masih berusia relatif sangat muda, dan inilah yang kemudian mewarnai fase diagnostik untuk testing COVID di Indonesia, di mana akhirnya kita bisa mandiri
dan kita bisa kemudian melakukan upaya tracing, upaya melacak, upaya mengurangi, upaya mengisolasi, dan upaya kemudian mencegah masuknya penyakit dari luar. Ini karya anak bangsa. Kira-kira seperti itu. Dalamnya banyak sekali, ada orang dari berbagai perguruan tinggi besar, ITB, UGM, ya, dan seterusnya, dan juga ada lembaga negara tadi, TNI, Angkatan Darat, TNI AU, dan seterusnya. Nah, ini sebagai gambaran saja, tiba-tiba saya tercemplung di situ, dan ini menjadi hikmah. Sama seperti ketika Perang Dunia Kedua ataupun Perang Dunia Pertama yang kemudian pada 1918-nya melahirkan suatu wabah yang disebut dengan Spanish Influenza, begitu ya. Nah, karena sanitasi yang rusak, hutan yang terbakar mesiu, ledakan di sana-sini, virus yang semula ada di pejamu, kemudian dia keluar, dan kemudian menyakiti banyak manusia, terjadilah wabah global pada 1918 yang juga merambat sampai di Indonesia, masuk, dan kita lihat pada catatan cacah jiwa pada 1920 di Indonesia, ternyata ada 30% kematian yang diakibatkan oleh flu Spanyol atau yang di dalam nomenklatur biologinya disebut H1N1. Aduh, gimana nih, gimana teman-teman? Ya ini kita waktu itu dapat tugas. Untuk melakukan satu upaya menghasilkan inovasi dalam tempo sesingkat-singkatnya gitu ya, seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan tersedia itu, sehingga kita diharapkan bisa menjadi bagian dari solusi. Ini kita harus bisa bikin teknologi alat kesehatan, kita harus bisa bikin vaksin, kita harus bisa bikin obat, kita harus bisa mendeteksi dan mendiagnosa virus, kita harus bisa mencegah terjadinya penurunan imunitas pada masyarakat, kita harus membantu ekonomi supaya tetap bergulir. Tuh, bayangin. Ratusan otak-otak cemerlang dari Indonesia berpikir dalam kurun waktu singkat, dan kemudian kami diminta untuk menghasilkan berbagai produk inovasi yang kemudian sifatnya mensubstitusi apa yang sudah ada di luar negeri dan tidak terjangkau untuk kita beli. PCR pernah sampai 1,5 juta, bahkan 2,1 juta, karena kita nggak punya reagennya. Kita punya dan menguasai teknologinya. Kita sudah pernah sebarkan di berbagai rumah sakit di Indonesia untuk pemeriksaan TBC, tetapi bentuknya cartridge, itu masuk di dalam namanya metode pemeriksaan cepat atau TCR, ya, tes reaksi cepat yang sudah dikunci. Artinya kemudian alat diagnostik tersebut tidak bisa dirubah. Kalau dari semula TBC kita rubah untuk menjadi COVID, itu nggak bisa, karena ini adalah salah satu strategi tentu saja di dalam memarketingkan hasil manufaktur dari industri yang sudah existing, kan kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya reverse transkriptase, polymerase chain reaction, atau yang dikenal dengan RT-PCR. Kita bisa pakai kit antibody, kita bisa pakai antigen, tapi kita nggak bisa bikin sehingga harganya mahal, karena reagensianya hampir semua didatangkan, karena kitnya semua didatangkan. Dan ini kita harus kerjakan dalam waktu yang relatif sangat singkat. Tapi teman-teman, dengan penguasaan ilmu dasar yang kuat, gitu ya, BRIN, BPPT, UGM, teman-teman kami dari Mataram, Lombok, gitu ya, berhasil mengisolasi yang namanya antigen dari virus. Antigennya dipisahkan, memisahkannya apakah kemudian begitu saja dengan cairan, dengan sabun deterjen, dengan minyak kelapa? Tidak. Tentu kita harus mempertimbangkan sifat-sifat fisikokimia dari virus. Kita harus mempertimbangkan sifat-sifat biologis dari virus. Kita harus mempertimbangkan ketersediaan device, instrumen, dan alat yang bisa kita pakai di dalam laboratorium, sehingga kemudian kita bisa tadi melakukan sebuah proses yang aman, akurat, dan hasilnya tentu saja reliable dan valid, bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Ini tidak mudah. Terus terang, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Lab-lab kita tidak lengkap, tetapi ternyata
ketika ada kolaborasi lintas disiplin, yang fisikanya bantu, yang kimianya bantu. Tadi makanya saya bilang, emangnya sebuah pesawat bisa terbang kalau hanya seorang aeronautical engineering saja? Kenapa PT DI punya 5.000 pegawai gitu loh? Kenapa di sana ada orang avionik, kenapa ada orang aeronautical, kenapa ada orang yang struktur, kenapa ada orang pengujian yang berbicara tentang wind tunnel, kenapa ada orang yang berbicara elektrik, kenapa ada orang yang berbicara navigasi, kenapa ada orang yang berbicara dengan spesialisasi radiofrekuensi atau RF. Karena ini semua punya karakter dan dasar keilmuan yang tentu saja berbeda-beda. Dan inilah cantiknya orkestrasi yang telah Tuhan ciptakan bagi kita semua. Partitur itu menjadi indah apabila semua nada mendapat tempat secara harmonia in progressio di dalamnya, kan gitu ya kira-kira ya. So cantik, namanya kita belajar ibadah, melihat ciptaan Tuhan yang sedemikian sempurna, ya perfecto, lalu kita menikahkan dan mengawinkannya. Jadi kita bicara propulsi pesawat, itu ilmu dasarnya apa? Di situ ada yang namanya kalori yang harus dihasilkan dari konversi. Apa itu? Ya kan, benda yang memiliki tingkat kalori tinggi. Apa itu? Aftur. Aftur itu dari mana? Aftur itu dari hasil yang namanya refinery secara bertingkat yang dilakukan di kilang, yang bahan baku utamanya adalah oleum peter alias minyak bumi yang terdiri dari polimer rantai panjang yang sehingga kalau dipecah-pecah dan kita klasifikasikan nanti kita kenal ada yang namanya gugus poli, ada jadi polietilen, ada poliester, ada polivinil. Emang itu jadi aftur Pak, semuanya yang hidrokarbon CH gitu ya. Kemudian nanti yang menentukan nilai bakarnya apa? Coba lihat sekarang kan lagi heboh Pertamax naik itu apa namanya nilai oktan 92. Lalu kemudian ada diesel, ada biodiesel, hidrokarbon yang menyimpan energi yang kemudian ketika dikombusti, dipicu untuk dibakar alias dilepas, ini akan menghasilkan letupan energi yang kemudian dirubah menjadi gaya dorong atau propulsi. Maka di dalam apa namanya Whittle engine yang menjadi bagian utama dari turbojet itu ada ruang bakar di mana aftur dibakar, dimampatkan terlebih dahulu supaya tekanannya seperti bejana berhubungan gitu kan. Kalau tadi kita berbicara tentang mekanika fluida itu ada yang namanya Bernoulli, maka pemampatan pada sebuah ruang alir di mana panas didorong ke belakang itu juga punya hukumnya sendiri, yaitu apa? Menggunakan aspek tabung Venturi. Tuh. Ya tuh, dulu yang di SMA nggak kepake, yang cuma dipakai buat UN, yang dipakai cuma buat ngisi SNMPTN, yang sekarang barangkali menjadi bagian yang memusingkan di LMS kalian ketika UTS, gitu ya. Ternyata itu bisa menjadi penyelamat hidup kalian di masa yang akan datang, gitu ya kira-kira ya. Nah, itu jadi mesin jet. Tapi apakah mesin jet itu bisa terbang begitu saja tanpa dikendalikan? Yang harus dikendalikan. Keluar namanya sayap. Sayap itu dikasih bentuknya kok aneh. Kenapa? Supaya aliran tekanan Bernoulli di atas dan di bawah berbeda. Ada kecepatan alir yang melambat, ada yang kecepatan alir yang V-nya dipercepat. Maka muncullah lifting force atau gaya angkat. Itu pakainya apa Pak Tauhid? Itu koefisien fisika namanya koefisien Smeaton. Ya Allah, bisa melawan gravitasi yang 9,8 dengan catatan itu sudut serangnya angel of attack-nya berapa? Nah, karena kerusakan sensor angel of attack ini, maka terjadilah peristiwa yang barangkali kalian juga baca di sosial media atau mungkin bahkan ada saudara atau orang terdekat yang ikut di dalamnya. JT610 jatuh di Teluk Karawang. Ada perbedaan data pada sensor kecepatan sehingga mengubah sistem yang mengatur angel of attack yang dilaksanakan dengan suatu sistem otomasi yang ternyata tidak selalu kompatibel dengan desain, yaitu MCAS. Apa itu? MACS, manuver MCAS apa ya? Manuver Computation Augmentation System.
Ya, jadi Boeing itu ingin bersaing dengan Airbus, dia membuat pesawat lebih panjang, mesin lebih besar dengan bahan bakar lebih banyak, sehingga sayapnya digeser lebih ke belakang, tapi pada saat itu terjadi kegagalan stabilitas aerodinamika, sehingga kemudian Boeing memasukkan sebuah teknologi yang disebut dengan MCAS, ya, apa namanya. Nah, MCAS ini adalah singkatan dari Manuver Characteristic Augmentation System. Sistem yang secara otonomos akan mengambil alih kendali pesawat dari pilot apabila diketahui pesawat ini mengalami gangguan stabilitas pergerakan atau dynamic motion-nya tidak seideal apa yang menjadi data set di dalam konsep AI yang sudah ditanamkan. Itu kira-kira. Nah, itu semua pakai ilmu dasar. Jadi bahkan orang bikin antibody untuk ngecek Anda pernah terpapar COVID atau tidak. Itu juga harus tahu yang namanya reaksi redox, harus tahu yang namanya reaksi ikatan antigen antibodi, harus tahu ikatan-ikatan kimia. Ikatan kimia itu apa sih? Ada kovalen bond, ikatan kovalen, ada ikatan hidrogen, ya kan? Mana sih yang ikatan kuat itu, mana sih yang lemah? Ikatan hidrogen itu termasuk ikatan yang lemah, ikatan kovalen itu termasuk ikatan yang cukup kuat dan seterusnya. Ini menunjukkan apa namanya kalau kita berbicara tentang aplikasi ataupun penerapan sebuah teknologi, tentu kita harus tadi punya dasar terlebih dahulu. Kita nggak bisa kita berbicara, oh ini atom ini berkaitan dengan ini, lalu nanti kita putuskan, lalu kita nanti lihat secara sensorik dengan yang namanya surface plasmon resonance. Ya nggak semudah itu. Ini katanya ikatan ion bukan, ini katanya ikatan hidrogen bukan, ini katanya ikatan kovalen atau bukan, seperti itu ya. Jadi ini kita perlu belajar banyak dan ternyata orang Indonesia diberi waktu 2 bulan bisa bikin yang namanya test kit antibody karena kimianya kuat, biologinya bagus, penguasaan labnya dengan keterbatasan yang ada menghasilkan kreativitas tidak terbatas. Dan ini komunikasinya bukan lewat Zoom, tapi lewat WA. Bayangin nggak kita men-create sebuah produk yang dipakai di masyarakat, brainstormingnya itu WA group loh ini, gitu ya. Jadi Universitas Mataram, UGM, Hepatika, dan kami di BRIN, gitu, BPPT, itu menggunakan pendekatan apa namanya dengan menggunakan ini apa, ya, jadi nah ini milestone kita ya. Jadi kita sekarang bisa periksa PCR 271.000 karena generasi muda Nusantik gitu ya bersama-sama dengan Bio Farma, bersama-sama dengan East Venture. East Venture itu kemudian menggalang dana dari masyarakat lewat satu kegiatan yang disebut Indonesia Pasti Bisa gitu ya, dengan dibantu oleh Pak Deddy Corbusier dan banyak lainnya. Diam-diam di balik layar, gitu kita mendesain sebuah alat atau kit untuk memeriksa PCR. Ya, ini menggunakan pendekatannya kalau RT-PCR itu kira-kira gini. Virus itu kan tentu saja punya daerah-daerah yang bisa dikenali secara patognomonik alias bisa langsung dikenal nyata gitu. Oh ini pasti virus SARS-CoV-2, oh ini pasti Delta, oh ini pasti Omicron gitu. Kalau motor atau mobil kira-kira ini adalah plat nomornya. Oh ini D123XYZ. Oh ini F1731, oh ini anak Bogor nih berarti. Nah gitu kira-kira ya. Nah segmen-segmen RNA ini ada di nukleokapsid, ada di RDRP, ada di S gitu kira-kira. Itu plat-plat nomornya. Ini adalah gen yang menjadi spike, menjadi tonjolan kayak duriannya virus. Oh ini nukleokapsid yang membungkus inti RNA. Oh ini adalah apa tadi namanya RDRP, ini yang terlibat pada RNA dependent RNA polimerase. Jadi itu yang kemudian kita hafalin nih sekuensnya, kita hafalin nih, kita gunakan yang namanya whole genome sequencing. Kita katakan virus ini datang kepada kita, kalau tidak kenal bisa menimbulkan masalah. Oke, kita minta ID card-nya dong, minta kartu mahasiswa TELU-nya dong, minta KTP-nya dong, gitu ya. Lalu kemudian setelah kita kenali, Pak Security tolong nanti kalau ada ID ini masuk kampus TELU, tanyakan keperluannya apa, kalau perlu dampingi
apabila dia menuju ke lab-lab yang sensi gitu ya, karena di lab itu kita punya banyak sekali peralatan, ada yang namanya spektrofotometer yang mahal, ada yang namanya superkomputer, ada GPU gitu ya, ada yang untuk AI gitu kan, terus kemudian ada ini ada baru nih sumbangan dari Nvidia misalnya. Wah, ini mahal sekali, harganya miliaran gitu ya. Kita bisa belajar AI di sana dan seterusnya. Oh, nanti kalau dicuri bagaimana? Lalu kemudian di lab lain ada kamera, di lab lain ada mikroskop, ada scanning electronical mikroskop, ada yang namanya osiloskop dan seterusnya, yang tentu saja jangan boleh masuk ke sana ya gitu. Nanti ini nomor ID-nya ini. Nah, PCR itu nyari itu gitu ya. Caranya adalah kita dapat spesimen biologis terdiri dari RNA yang didapat dari colok-colok itu, kita masukkan ke cairan untuk mendapatkan RNA-nya. Ini yang disebut dengan proses ekstraksi RNA. Ini pakai ilmu dasar nggak? Ya pakailah Mas Bro, ya kan, ya My Sis, pakailah. Karena bagaimana RNA itu sifatnya apa? Sifatnya asam, basa, atau netral. RNA itu dalamnya apa? Oh, dia nukleotida. Nukleotida itu apa? Kan gitu kira-kira ya. Kayak DNA. DNA itu apa? Adenin, guanin, timin, sitosin. Nah itu adenin itu bisa dilihatnya kalau gimana? Kalau ketemunya sama siapa? Nah, ini kan kimia banget, biokimia banget gitu kan. Terus nanti dikasih pelarutnya apa supaya dia terpisah sama sel-sel yang lain, supaya nanti yang kita dapatkan betul yang bersumber dari virus SARS-CoV. Ini kimia banget. Kalau kita nggak bisa kimia, nggak ngerti. Kenapa sih dikasih cairan itu? Kenapa sih diberi larutan itu? Kita nggak tahu, gitu ya kan? Nah, kan dari situ, gitu. Kemudian nanti dia dipisah nih. Setelah dipisah, kemudian nanti si RNA ini digandakannya menggunakan namanya primer, dikasih awal sama akhir, kemudian dikasih yang namanya enzim yang memperbanyak atau enzim polimerase. Nah, enzim polimerase yang memperbanyak ini didapatkan dari mikroba-mikroba lain yang disebut dengan enzim-enzim yang peka terhadap suhu atau thermal aquatus. Makanya suhu PCR itu harus naik turun 92 derajat, 78 derajat, 56 derajat tergantung enzim yang dipergunakan. Nah, dengan adanya enzim ini kita jadi satu pertanyaan. Alatnya pakai mekatronika enggak? Alatnya pakai sensor enggak? Alatnya pakai kumparan enggak? Alatnya pakai PCB enggak? Alatnya pakai IC enggak? Alatnya pakai microcontrol enggak? Alatnya kalau dalam skala mikro kita bisa bikin pakai Arduino enggak untuk bikinnya? Bisa semua gitu ya. Karena ketika kita berbicara tentang panas gitu ya, tentu kita perlu yang namanya penggunaan energi listrik terkontrol itu apa namanya memanaskan spuir ataupun kumparan gitu supaya nanti suhu naik. Lalu menurunkannya seperti apa? Sistem pendinginannya apa? Pakai blower kah? Atau menggunakan pengaliran zat tertentu untuk menarik kalor seperti pada kasus penggunaan zaman dulu ya urea di kulkas tahap awal abad ke-19 gitu ya untuk narik panas dari lingkungan sekitar itu ya untuk mengubah konsep termodinamika. Ini kan artinya apa? Ada entalpinya, ada entropinya, my bro. Pakai nggak ini ilmu dasar? Jadi mau nggak mau pasti pakai ini ilmu dasar. Jadi kalian jangan berpikir bahwa dulu kita di SMA belajar ilmu-ilmu dasar tuh nggak kepake. Semuanya sangat kepake dan kita nggak bisa inovasi nggak ngerti ilmu dasar karena kita nggak mau matematika karena kita nggak mau ngerti biologi. Kalau nggak ngerti biologi nggak ngerti RNA-nya. Kalau nggak ngerti fisika kita nggak bisa bikin alatnya. Dengan tadi kalau kita nggak ngerti geologi kita nggak tahu bahwa di daerah vulkanik itu ada yang namanya bakteri-bakteri thermal aquatus yang kemudian bisa diambil enzimnya untuk kemudian memisahkan yang namanya segmen-segmen tertentu yang ada di virus itu, yang ada di spesimen biologi tersebut, sehingga kita bisa mengatakan, oh ini positif ya, positif dengan CT. Waduh gaya, sekarang sih udah pada apa? Positif dengan CT 15 itu artinya apa? Dengan apa namanya cycling threshold hanya 15 kali, kita sudah dapatkan potongan-potongan virusnya. Artinya apa? Virus di tubuhmu banyak gitu. Positif dengan CT 32. Ini kita temukan virus di tubuhmu tetapi tidak terlalu banyak gitu kira-kira karena diulang sampai 32 kali dibeli primer untuk kemudian dipolimerisasi diulang-ulang supaya keluar itu RNA gitu ya dicetak lagi di print lagi
baru 15 kali fotokopi kok udah jelas banget. Nah ini berarti virus lu banyak. Ini udah 32 kali di print nggak jelas-jelas juga gitu ya. Nah, ini berarti virus di tempat Anda tidak banyak. Ini semuanya menggunakan yang namanya pendekatan ilmu dasar. Ini semua menggunakan yang namanya fisika. Ini semua menggunakan yang namanya kimia. Ini pentingnya kan gitu ya. Nah, ini aduh, kita sambil ini sedikit ya, agak senam-senam sedikit tuh tadi yang kayak diajarin di depan sana gitu ya. Oh harusnya gini, terus gini, gitu. Terus gini ya, tadi sudah diajarin, terus gimana lagi tuh tadi saya kok lupa. Eh, ingat kok gitu. Nggak apa-apa. Seperti itulah. Nah, baik. Salwa kita sampai jam 12.30 betul ya? Nanti kalau sudah mau tanya jawab, tolong saya di-cut ya. Saya kalau udah ngomong tuh kadang lupa berhenti. Jadi gitu ya. Mungkin nanti kalau 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 apa namanya kalau emang udah waktunya kita discuss gitu ya. Dan saya disclaimer dulu ya bahwa nanti di dalam diskusi apapun saya kira yang related, nggak related boleh kok, nggak usah misalkan harus yang tadi dia omongin sama Pak Tohid aja, enggak kok. Jadi kalau misalkan ternyata kalian ada hal tertentu yang menarik untuk ditanyakan apa namanya silakan saja gitu. Jadi jangan sampai bahwa terpaku, waduh nggak berani nanya, soalnya tadi yang diterangin juga kagak ngerti. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena saya tuh ngomongnya rada cepet, karena saya ingin menyampaikan banyak hal, dan saya sadar waktunya nggak terlalu banyak gitu ya, sehingga aduh jangan sampai nanti yang beneran ya, aduh Pak Tohid beneran burn out deh kita gara-gara dengerin omongan Pak Tohid gitu. Pak Tohid berani bayar berapa nih buat kita healing gitu kan gitu ya. Ya apa-apa, nanti kapan-kapan kalau mau ditraktir ngopi juga oke lah gitu ya, enggak masalah gitu. Jadi nah, apabila kita apa namanya? Salah. Apabila kita berbicara tentang teknologi, pasti kita akan ngomong nih sekarang eh, apa namanya? Satu konsep baru itu yang banyak sekali dibicarakan lagi trending itu adalah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Jadi sebetulnya kita juga masih bertanya-tanya apaan sih artificial intelligence dan kemudian bisa dipakainya buat apa aja, kira-kira seperti itu ya. Jadi bahkan banyak orang berpikir ini mah robotik aja lah, robot bisa mikir, bisa ngitung, itu sudah AI. Ya nggak sesederhana itu. AI itu punya banyak domain. Kira-kira kalau boleh saya gambarkan, AI itu bisa membantu kita satu di dalam proses analitik. Jadi kalau kita berbicara soal data, lalu kita ingin mengklasifikasi, lalu kita ingin melakukan proses korelasi, kalau kita ingin melihat adanya hubungan-hubungan statistik, ya kan? Kalau kita ingin melihat adanya hubungan sebab akibat, kalau kita ingin melihat adanya suatu pola dalam linear regresi, itu AI bisa bantu. Ini yang namanya analitik AI gitu kan kira-kira gitu. Apa aja ya, banyak lah macam-macam, ada random forest, kemudian ada yang bisa membantu dari data tersebut kita bisa mengambil sebuah keputusan gitu ya, itu nanti namanya ada decision tree dan seterusnya. Lalu ya, nanti juga ada key mean analysis dan banyak lah kalau metode kita bisa pelajari, bahkan sekarang sudah disimplifikasi. Seandainya kita punya banyak data bisnis, data riset, data kependudukan, data sosial, tapi kita nggak mengerti bagaimana how to build your code to your own code for AI analytic itu ya, bahkan sekarang misalkan di Amazon Web Services saja sudah ada yang namanya Amazon QuickSight, di mana kebutuhan kita apa nanti engine-nya Amazon bisa bantu kita gitu ya untuk melakukan satu proses analisis. Demikian juga ketika kita berbicara tentang language, how to translate language, how to read intonation, how to make a diction or a phrase in a complete sentence gitu kan sekarang sudah bisa. Bahkan sekarang orang sudah bisa membuat full complete paper itu ya dengan bantuan artificial intelligence. Itu bahkan GPU-nya Google saja sudah punya 540 juta apa namanya
parallel set gitu ya, yang bisa melihat berbagai kemungkinan algoritmik gitu untuk bisa menghubungkan satu dan yang lainnya, sehingga tidak hanya sekedar how to translate the definition, bahkan sudah bisa membaca emosinya. Jadi penulisan kalimat ini maksudnya apa? Ditujukannya nyindir, ditujukannya marah, dituliskannya dalam keadaan terburu-buru, dituliskannya dalam keadaan bahagia. Apakah dia benar jatuh cinta? Gitu. Jadi sebetulnya ini lebih more than face recognition. Lalu kemudian nanti ada AI juga yang lebih kepada image processing gitu ya, atau lebih kepada bagaimana mengolah apa yang bisa dilihat dari citra, gitu, dari pengolahan citra. Nah, pengolahan citra ini ya bisa kita gunakan dalam konteks yang juga bermacam-macam, karena tidak hanya bentuk saja, misalkan face recognition, yang kemudian ketika kita sudah punya dataset yang memadai, kita punya pattern of recognition-nya, kita punya proses learning-nya, kita punya algoritma, kita punya yang namanya patterns of study-nya, pattern of learning-nya, ada proses reverberasi dan seterusnya, backpropagation dan seterusnya, maka kita akan punya satu pola bahwa sistem itu bisa belajar more than we expected gitu ya. Jadi wah, sistem itu bisa belajar. Catatannya satu tadi, ada struktur data yang kemudian terstandarisasi sehingga kemudian bisa dioperasikan gitu dalam berbagai model engine dan akan memberikan hasil yang adekuat atau setara. Itu ya. Lalu kemudian juga ada konsep yang mungkin dikenal saat ini deep learning. Deep learning tadi AI, machine learning, kemudian ada lagi deep learning. Lalu kemudian nanti ada lagi yang sekarang sedang berkembang teramat pesat, itu adalah cognitive artificial intelligence, di mana hampir semua kognisi, aspek kognisi yang ada di otak manusia itu kan kalau di daerah korteks cerebrinya itu terdiri dari begitu banyak nodes, terdiri dari banyak neurons, terdiri dari pusat analisis, pusat asosiasi data, itu disebutnya pusat sensoris. Bagaimana kita mengubah data cahaya yang masuk lewat retina, kemudian itu menjadi memori, memori menjadi referensi alias library, terjadi proses repository yang kemudian tidak hanya sekedar diakuisisi, tetapi di-adjust, disesuaikan dengan proses belajar, di mana ada definisi. Kan asosiasi itu kan muncul gini, kita melihat gelas. Kalau kita seumur hidup belum pernah lihat gelas, mana bisa kita merecall bahwa itu adalah gelas? Nggak bisa dong. Kita ngelihat gelas, bentuknya itu silinder, tembus pandang, terbuat dari silika, silikanya dari pasir silika yang dipanaskan, terkompresi dengan densitas tertentu, lalu punya indeks bias tertentu, bisa diisi air dan seterusnya. Itu karena kita tahu referensi itu, karena ada library sebelumnya, kita diajarin, atau kita punya experience yang mengkorelasikan benda yang kita lihat tersebut adalah gelas dengan berbagai fungsinya, gitu kan? Jadi kita itu punya pusat referensi, kita punya pusat belajar, lalu kita punya bridging di antara pusat referensi yang merupakan repository memory dengan pusat learning, sehingga kita menghasilkan satu referensi yang bisa kita pergunakan pada saat kita harus berespon terhadap sebuah stimulus yang datang. Begitu disodorin gelas isinya air minum, kita bisa bilang, oh maaf saya sedang berpuasa, itu kan gelas yang isinya air minum. Karena kita tahu itu adalah gelas yang berisi air dan air itu tidak boleh dikonsumsi selama kita berpuasa. Kira-kira demikian terjawab. Dari situ, tidak hanya di situ, otak kita juga punya satu kapasitas untuk merasa. Jadi pada saat kita bisa merasakan kesejukan, kenikmatan, kesegaran yang muncul karena adanya substitusi jumlah cairan yang hilang karena kita dehidrasi, maka ketika ada air yang masuk, ini sebetulnya kan menggantikan cairan intraseluler yang kemudian karena adanya perbedaan tekanan osmotik, dia larut gitu ya di dalam pembuluh darah, difiltrasi oleh ginjal, dibuang, maka cairan di dalam sel kita berkurang, kita memberikan sinyal, haus, I'm very thirsty, gitu ya. Lalu kemudian kita lihat air, wah air ini begitu sejuk, begitu menggiurkan, ada di dalam gelas, dan air ini kalau diminum, tersubstitusilah kebutuhan kita. Kita tahu, nah dan kita merasa bahwa air ini nikmat sekali, gitu ya. Dengan demikian, kemudian kita bisa berkata bahwa ada referensi, kecenderungan akibat rasa, ada reward yang perlu kita bisa kita dapat kalau kita dapat air di tengah trik yang berada di gurun Karakoram, gurun Gobi ataupun di gurun Sahara gitu ya. Nah, pada saat itulah sesungguhnya nah
Sudah ada tuh AI pertanyaan. Nanti kita nanti minta tolong Salwa bacain ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Saya nggak bisa baca semua karena rupanya sudah mulai banyak nih ya. Jadi kayaknya bakal rame nih kita nih. Nah, lalu teman-temanku sayang ya, rekan-rekan dosen dan juga Civitas Akademika Telkom University, rekan-rekan dari Direktorat Kemahasiswaan. Nah, kalau kita berbicara di situ, cognitive AI itu sudah berbicara pada tidak hanya memasukkan referensi sebagai data set learning, tetapi juga sudah mulai memasukkan yang namanya preferensi atau adanya kalau manusia mengatakan itu emosi, kalau kata anak-anak tuh aduh ya Allah ini mental health isunya sudah mulai keluar, ada apa namanya anxiety di situ sudah ada muncul gitu ya. Terus kemudian ada apa namanya depressionnya muncul. Kemudian ada harapan-harapan yang kemudian menjadi bagian dari dinamika kejiwaan. Di situ sudah mulai ada. Karena otak aslinya manusia itu ada yang namanya reward center. Jadi ada pleasure dan reward center. Itu ada. Nah, kemarin kita pakai AI itu untuk membedakan paru-paru yang COVID dan tidak. Karena kalau pakai PCR waktu itu perlu 3 hari. Kalau pakai foto kita langsung bisa dapat hasil dalam 15 menit. Gitu. Jadi nanti kita bisa data mining dari foto, lalu kemudian dengan pendekatan deep learning and machine learning, digabungkan dengan knowledge growing system. Ini adalah produk asli Indonesia. Ini adalah karya Prof. Adang Suwandi Ahmad dan juga Kolonel dan Dr. Erwin Sumari, di mana knowledge growing system ini adalah proses belajar seperti orang belajar berdasarkan modul gitu, jadi by package gitu. Nah ini digabungkan dengan sistem geospasial dan juga sistem pendukung lainnya, kita bisa tahu nih orang yang COVID itu di mana, kemungkinan nularinya siapa, sejauh berapa orang dari posisinya saat ini yang bisa ketularan. Jadi sistem kita itu jauh lebih baik dari sistem yang dikembangkan oleh CDC Amerika ataupun oleh beberapa lembaga, even WHO. Kita itu bisa tahu orang COVID dengan AI, dengan foto dan juga konfirmasi RT-PCR, lalu kita bisa melihat berapa orang di lingkungannya yang mungkin juga COVID gitu. Dan bagaimana cara memutusnya dan kemudian bagaimana cara kita mengobatinya supaya kemudian orang ini tidak menjadi penyebar. Ini sudah kita kapan kita benar-benar butuh self healing. Ini rupanya sudah overthinking, sudah burn out gara-gara dengerin saya ngomong. Oke, nah ini ya, ini yang namanya KGS ya, Knowledge Growing System tuh. Jadi ini dari data klinik dan juga data foto, data penunjang, nanti masuk pada sistem deep learning, nanti keluar di outputnya, terus nanti digabungkan ini secara binary fusion dari hasil CT scan dan sebagainya yang dipelajari dengan machine learning, sehingga di sini ada double verification, sehingga nanti setelah hasilnya double verification, nanti kita akan keluar ya dari sini hasilnya. Jadi ini nanti kita akan punya banyak sekali apa namanya ya itu. Nah, Oke, Bapak, mohon maaf Pak, saya potong ya Pak ya. Ya ampun, karena sudah masuk ke sesi tanya jawab dan sudah banyak yang bertanya nih Pak. Siap. Saya bacakan satu-satu ya Pak ya. Siap, dan ini sudah 367 peserta ya, banyak banget loh ini. Tolong dibacakan satu persatu ya Salwa. Iya Pak, benar. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Siap. Baik, dari Aisyah, menurut Bapak, apakah AI maaf Pak, mungkin tadi untuk pertanyaan pertama, izin bertanya Pak, saya dari Aisyah Aulia. Menurut Bapak, apakah AI sanggup membantu untuk
Ya, baik, 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 baik. Dan ekonomi masyarakat Indonesia. Ya, mohon maaf Salwa, mungkin koneksinya ada agak sedikit terganggu ya. Saya terputus-putus, tapi saya sudah buka juga chatnya ya dari Aisyah, sehingga saya bisa tangkap tuh pertanyaannya. Jadi garis besarnya adalah apakah AI sanggup membantu memulihkan kesehatan dan ekonomi begitu ya? Karena memang lagi jadi tren nih AI di mana-mana gitu. Ya, jadi baiklah. Kira-kira gini, kalau kita berbicara tentang teknologi, kalau kita berbicara tentang sains, semua ini adalah alat bantu. Yang ini ada kalau dalam konteks filosofi teknologi, ini adalah enabler ya, ini adalah pengungkit di mana pada hakikatnya alat bantu ini sangat bergantung kepada yang mendesainnya. Jadi artinya kan teknologi tadi seperti IoT. IoT itu ada banyak syarat gitu. Bisnis proses yang mau di IoT-kan itu apa sih gitu kira-kira? Oh, saya ingin mendapatkan data-data kesehatan personal supaya bisa menjadi sistem deteksi dini kalau seseorang itu sakit. Saya ingin dapat data suhu, saya ingin dapat data jantung, saya ingin dapat data paru, saya ingin dapat data aktivitas gerak misalnya. Nah, ini kita berarti berbicara harus ada sensornya dong di orang ini gitu ya. Dulu kami di tahun 2009-an kalau nggak salah pernah bersama dengan tim Telio juga membuat semacam sensor seperti itu yang kemudian pada akhirnya jadi wearable nih sekarang. Banyak di mana-mana. Tapi dulu zaman itu wearable-nya masih rada susah karena kita nyari sensor yang tadi ya apa namanya near field infrarednya saja yang tidak pakai tidak berinvasi saja rada susah gitu. Nah, tetapi intinya kan seperti itu. Harus ada sensor, harus ada aplikasi, harus ada sistem, harus ada platform, harus ada infrastruktur penunjang, dalam hal ini konektivitas, kira-kira seperti itu. Nah, maka semua ini adalah bagian dari desain manusia. Jadi ketika AI itu bisa membantu sebagian proses dalam hal konteks ini, dalam hal learning, dalam hal proses belajar, dalam hal memberikan respon otonomos seperti Tesla, kenapa nggak usah disupirin? Tesla itu bisa belok ketika ada obstacle. Kenapa Tesla itu tahu speed limit? Kenapa Tesla itu misalkan tahu adanya suatu kondisi yang mengharuskan dia berhenti atau melakukan emergency brake? Kenapa Tesla itu hanya bisa menjalankan autopilotnya apabila ada apa namanya bilayer security system, safety system, yaitu apabila ada orang yang duduk di bangku pengemudi meskipun nanti yang nyupir Teslanya, tapi dia harus tahu bahwa backup sistemnya itu ada, bahwa yang namanya contingency plan apabila sistem Tesla tidak berjalan akan ada orang yang ada di ini by design. Jadi baik AI, baik IoT, baik kemudian wearable kalau di tingkat yang sampai ke praktikalnya gitu ya, baik itu kemudian perkembangan gadget, baik itu Neuralink-nya Elon Musk, baik itu tadi Starlink, baik itu kemudian kita berbicara tentang berbagai device dan aplikasi-aplikasi teknologi yang kemudian kita pakai sehari-hari, itu desainnya apa dulu gitu. Seperti kalau kita melihat Social Dilemma gitu ya, sebuah film di Netflix, atau ketika kita juga film yang sejenis itu yang tentang Cambridge Analytica. Itu kan bagaimana sebuah data didesain untuk sebuah sistem didesain untuk bisa mengakuisisi data yang tidak hanya sekedar mengukur tren analisis, tidak hanya sekedar mengukur sentimen gitu ya, seperti yang banyak dilakukan di social media analisis seperti Drone Emprit dan lain-lain, tetapi bahkan lebih dalam untuk menggali psikografi dan intervensi psikologi. Jadi pada saat saya mau menyampaikan sebuah statement, sebuah framing, sebuah apa namanya penanaman secara subconscious informasi, itu desain saya harus seperti apa. Sama AI juga demikian. Maka AI itu bisa meleverage dan mengenabling proses peningkatan kesejahteraan, bisa rumah sakit proses menjadi lebih cepat, bisa data medis itu tidak acak-adut ke sana kemari, bisa diagnosa menjadi jauh lebih tepat, bisa bioinformatika pengembangan obat yang tepat sasaran, bisa pemilihan DNA untuk dilakukan modifikasi melalui apa namanya proses epigenetik atau CRISPR-Cas9, bisa desain pesawat yang paling efisien seperti apa, bisa pengolahan sampah limbah kota paling efisien apa, bisa
manusia, kemudian cari moda transportasi paling bagus apa, perhitungan quantum teleportation yang bisa membuat orang berpindah dengan cepat. Bisa, itu semua bisa dibantu. Tetapi sekali lagi sebagai tools ataupun sebagai enabler, baik dalam konteks ekonomi, budaya, ataupun kesehatan, ya tentu saja grand design-nya, mastermind-nya itu tetap di manusia. Apakah kemudian kelak di kemudian hari nanti AI bisa mendesain sendiri? Bisa, bisa. Tetapi untuk bisa menghasilkan AI yang mendesain dirinya sendiri, tentu perlu ada yang mendesainnya pula. Jadi artinya tetap saja manusia lah yang akan mendesain itu, mendesain sebuah subautonomous system berupa AI yang bisa menghasilkan outcome keputusan-keputusan dan desain-desain cerdas, sama seperti ketika kita masukkan beberapa kata kunci dan topik, lalu kita minta bantuan AI untuk menyelesaikannya menjadi sebuah artikel ilmiah. Itu bisa. Bahkan nanti ketika direview, reviewernya bingung kenapa begitu sempurna, mengapa begitu perfect. Karena yang ngerjain AI gitu ya, yang sudah punya dataset miliaran kata, miliaran jenis jurnal, yang kemudian akan membantunya dia menciptakan kesempurnaan. Justru manusia yang tidak pernah sempurna lah yang kemudian akan senantiasa bergejolak dengan dinamika termodinamikanya, akan selalu ada entalpi-entropi di mana kita akan terus belajar untuk mencari titik keseimbangan yang nggak akan pernah seimbang-seimbang. Itu kira-kira Salwa. Jadi gimana orangnya? AI mah kayak mobil, mau dipakai ke Dayakolot ke kampus Teliu bisa, mau dipakai untuk ke alun-alun cuman untuk ngabuburit juga bisa. Kalau ke Teliu dapat ilmu, ke alun-alun mungkin dapat yang lain gitu, nggak tahu. Kira-kira seperti itu. Oke, bisa next. Ini mudah-mudahan nggak puas ya. Kalau udah puas nanti nggak mau nyari-nyari lagi. Mudah-mudahan nggak puas supaya nyari-nyari lagi sendiri Aisyah ya. Senang dengan pertanyaannya. Very good question Aisyah. Next salah, saya baca sendiri aja Pak. Ada Gary nih. Gary Arlan Tangi Bali. Boleh saya baca Pak, langsung oke, nih. terima kasih Pak. Gimana nih Aisal udah kejawab belum nih? Boleh Pak? Atau mungkin aku yang mau bacain Pak? Oh ya, boleh bacain deh Salwa. Oke, dari Gary Arlan nih, menurut Pak Tauhid, apakah Indonesia sudah bisa dan siap mengikuti era teknologi yang terus berkembang dan pesat? Karena contohnya saja penggunaan EKTP hampir 1 dekade, penggunaan EKTP itu menurut Gary Arlan belum semestinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Gary. Setiap proses transformasi dan inovasi itu pasti menimbulkan fase transisi yang penuh dengan gejolak. Artinya gini, EKTP itu konsepnya sangat bagus karena single ID kan gitu ya kira-kira. Tapi ini kita use case-nya EKTP ya, dan mungkin nanti saya tambahin Peduli Lindungi karena sebetulnya tugas kami pun pada saat awal itu juga salah satunya mensupport Peduli Lindungi yang saat ini di take over secara penuh oleh DTO, oleh Digital Transformation Office yang kebetulan chief-nya adalah sahabat saya Mas Tiaji. Tapi awalnya kita punya beberapa prototipe untuk sampai akhirnya jadi Peduli Lindungi. Jadi kebayang nggak sih Salwa ya, kita tuh ngurusin PCR, kita ngurusin antigen, kita ngurusin lab, mobile lab, kita ngurusin vaksin, kita ngurusin virusnya ini harus dipetakan supaya kita bisa tahu varian mana yang masuk di Indonesia dan bagaimana itu nanti bisa dipakai buat obat dan vaksin. Kita bikin bioinformatik dari Omai, obat modern asli Indonesia supaya kita cari yang namanya obat COVID paling efektif di Indonesia. Kita bahkan bikin kereta api jadi rumah sakit. Nanti presentasi saya kirim deh ya ke Bu Sofia dan boleh kalian ambil. Jadi kita bikin rumah sakit berjalan di kereta api, kita bikin mobile lab, kita bahkan bikin biskuit yang bisa meningkatkan imunitas, kita bikin AI untuk mendeteksi ini, lalu ya macam-macam. Nah, ini semua dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. 6 bulan pertama kita launch semua ini dan ini mudah-mudahan bisa membantu proses pencegahan pandemi. Oke, kembali ke pertanyaan jadi. Kita siap nggak sih? Karena kembali lagi ke manusianya, mentalnya, kulturnya, budayanya, ya kan? Kita cukup dewasa nggak sih untuk mau bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, membangun sebuah ekosistem yang sehat, di mana nggak menang-menangan, di mana kita mau saling berbagi, di mana kita lebih mengedepankan sharing and caring, ya kan, dibandingkan sekedar berkompetisi lalu kemudian mengklaim bahwa ini adalah prestasi. Enggak, kita di sini enggak ada prestasi. Saya kalau ditanya siapa sih yang bisa bikin ini, nggak tahu. Orang gue dibantu Prodia, saya dibantu ITB, saya dibantu Teliu, saya dibantu ITS, saya dibantu oleh
IPB, saya dibantu oleh Sayur Box tuh event startup yang ngurusin sayur ngebantuin, bayangin. Artinya kita nggak bisa bilang, oh ini karya saya dong, karya Bio Farma, karya BRIN, KRBPT. Tidak, semua masuk di situ. Kasus use case-nya IKTP. IKTP itu idenya sangat bagus, single ID, dan sekarang sudah kita pakai itu. Sampai di Peduli Lindungi, sampai keluar di e-hack-nya, sampai di New All Record-nya, itu kita based on satu EKTP. Masalah akuisisi datanya lambat, masih ada kecamatan yang nggak siap, kameranya nggak ada, entry datanya nggak setara. Ini adalah support system yang lebih berorientasi pada pendekatan teknososial. Jadi kalian teman-teman yang memang punya kapasitas teknologi juga harus dibekali dengan kemampuan humaniora karena ada persoalan yang berada di ranah abu-abu yang bersifat teknososial. Teknologi yang sangat baik ketika diimplementasikan gagal masuk ke valley of death itu salah satunya karena kita nggak ngomongin masalah prospek bisnis dari segi ekonomi sehingga sustainability-nya mati. Yang pertama. Yang kedua, tidak bisa diakuisisi oleh user. Karena user kita itu tidak mengerti, nggak paham bahwa itu adalah kebutuhan needs, bahwa penguasaan terhadap teknologi itu bisa membantu meleverage. Kita coba, kalau kita punya kesadaran ya, kita pakai Peduli Lindungi itu. Kita sebenarnya yang dilindungi kita loh, benar-benar. Kenapa? Kita mau naik pesawat, kemudian yang naik pesawat bareng sama kita itu adalah orang-orang yang memang ternyata nggak sakit, itu satu. Kemudian kita pernah kontak dengan seseorang atau di dalam pesawat itu pernah ada orang yang kontak erat. Dengan demikian kita punya informasi, ada orang yang pernah kontak erat dan dia punya kemungkinan sebagai penyebar. Lalu kemudian tadi, Peduli Lindungi ini nanti akan menjadi aplikasi super app kayak Gojek, saya sebut aja Gojek ya, akan jadi super app. Rencana besar DTO, Digital Transformation Office, data dari mulai kita hadir di rahim ibu 1000 hari pertama kehidupan sampai kita wafat itu akan ada di Peduli Lindungi. Sehingga bayangin ya, ketika sebuah aplikasi itu menyimpan data genetika kita, ini secara blockchain ya, namanya distributed ledger, data yang harus diverifikasi secara berlapis tanpa bisa orang lain yang tidak berhak untuk punya akses ke sana. Artinya apa? Secure dan ada historinya. Jadi artinya kalau kita itu sudah dari awal secara precision ketahuan punya bakat untuk jadi penyakit tertentu di usia yang akan datang, maka itu nanti sudah akan ada pendampingan, jangan makan ini, kamu tuh nanti bisa jadi diabetes, ayo dong olahraga, sehari itu jalan kaki minimal 2 kilo, 3 kilo, kenapa? Kamu punya bakat loh untuk jadi penyakit jantung koroner, ini data gen kamu ini sudah ada, ini yang disebut dengan genomik, personal genomic basis data yang sekarang mulai banyak dikumpulkan. Ini nanti Peduli Lindungi itu tidak hanya persoalan hasil tes PCR, persoalan boleh naik kereta atau tidak, vaksinasi berapa kali, enggak. Ini nanti akan semua integrated. Dan itu diawali dari apa? Single ID. Single ID-nya dari mana? Dari EKTP. Nah, salah satu pencetus EKTP itu Prof. Zudan Arif Fakrullah, sahabat saya, dan hari ini sedang berduka cita. Nanti kita doakan bersama karena ayah dari Prof. Zudan ini tadi pagi wafat. Itu bapaknya EKTP gitu. Dan EKTP ini sudah dipakai di mana-mana. Sehingga meskipun masih ada gap ya, masih ada orang yang masih menyalahgunakan, masih nggak ngerti EKTP itu untuk apa, bahkan masih ada yang minta fotokopi KTP, padahal EKTP katanya elektronik, ngapain di fotokopi kan gitu kira-kira ya. Nah ini semua ini adalah bagian dari dinamika yang disebut dengan proses transisi teknologi. Jadi kalau kita berbicara tentang transisi, ya pasti ada hal-hal yang tidak nyaman lebih dahulu. Jadi Gary, kita harus sama Gary, N250 itu diemohi dulu, kita sampai sedih nangis bombay Gary ketika berbicara Pak Habibie perjuangannya kayak apa ketika mendesain sebuah pesawat melibatkan otak brilian banyak anak bangsa, tiba-tiba gitu ya, karena satu dan lain hal pada tahun 95 setelah kerincing besi dan Gatot Kaca terbang perdana itu dihentikan. Fly by wire teknologi yang sangat avant-garde pada saat itu sangat maju, akhirnya berhenti sampai di situ. Tahu apa yang terjadi? 10-20 tahun kemudian kita membeli beratus-ratus pesawat ATR-72 gitu ya dari industri pesawat Eropa, saya tidak sebut merek gitu ya, European Aerospace Industry, yang sebetulnya teknologinya itu boleh dikatakan mengadopsi teknologi dari N250. Avionik sistemnya, fly-by-wire-nya, aerodinamikanya, kapasitas penumpangnya, pemilihan engine-nya, dan seterusnya. Artinya apa?
cita-cita besar Pak Habibie yang dibangun 3 dasar wasal yang lalu gitu ya, kemudian kandas karena kita di dalam masa transisi tidak siap untuk menerima perubahan. Jadi ini kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi bangsa yang mampu mandiri secara teknologi dengan cara punya budaya untuk berinovasi. Nah ini yang mungkin harus kita bangun, dan Telkom University saya kira adalah salah satu melting pot, sebuah wadah, sebuah tempat di mana cendekia muda Indonesia bergabung. Ada Pak Khairul Anwar, ada Bu Sofia, ada Pak Hilman, ada Mas Dodi Kori, ada Prof Adi Wijaya, sahabat saya, Pak Rektor. Ada banyak talenta kreatif di talenta peneliti kreatif di berbagai fakultas, menguasai komunikasi, marketing, industri kreatif dan terapan. Banyak. Saya kira ini akan menjadi satu hal yang added value. Jadi Jerry, Indonesia akan siap kalau kita mau siap. Jadi jangan bilang Indonesia siap apa enggak. Kalau siap apa enggak ya semua bilang enggak siap gitu ya. Nanti kan kita enggak siap kan, kita siap gitu ya. Jadi ya kita jangan siap, kita ya proaktif bisa gitu ya. Oke, next mungkin Salwa. Mudah-mudahan Jerry nggak puas ya. Tapi Jerry saya ingin jujur kata anak Jaksel, saya ingin kasih kredit tuh sama sama EKTP, karena sekarang sebenarnya tanpa kalian sadari EKTP itu udah banyak gunanya gitu. Di rumah sakit kita ngurus BPJS itu udah EKTP, sudah single ID. Kita beli tiket pesawat Traveloka, coba lihat, sudah single ID. Kita pesan hotel single ID, dan akhirnya sebetulnya nanti single ID ini bisa single ID yang diperkuat dengan DNA code, bukan lagi barcode tapi gene code, berdasarkan penanda genetika kita. Kedepannya, next. Itu salah. Oke, mungkin karena kita mempersingkat waktu ya Siap. Pak, jadi ada satu pertanyaan lagi nih yang menurut aku nih menarik banget nih. Siap. Izin bertanya Pak, saya dari Saidatul Munawaroh. Kapan sebenarnya kita benar-benar butuh self healing dan bagaimana cara self healing yang benar? Aduh, pertanyaannya kok berat ya gitu ya. Karena kan setiap individu itu punya ambang batas ataupun toleransi terhadap tekanan yang berbeda-beda. Jadi jangan pikir ya yang kalian lihat Pak Tauhid berusaha ceria, kemudian semangat, menggebu-gebu, nggak punya masalah. Banyak kali masalahnya ya gitu ya. Salwa yang senyumnya tampak tulus begitu ya, belum tentu loh nggak ada yang dipikirin hari ini kan gitu ya. Jadi sebetulnya the best self healing itu adalah nomor 1 langkahnya identifikasi dan kenali dirimu sendiri. Kalau kau tahu apa yang kau mau gitu ya, maka kau akan bisa men-treat dirimu secara proper. Pak Tohid sudah berhasil itu? Enggak pernah. Saya termasuk orang yang sampai hari ini enggak pernah kenal dengan diri saya sendiri. Sehingga karena saya enggak kenal dengan diri saya, apalagi orang lain gitu ya. Kalau saya enggak tahu, enggak bisa mengenali diri saya, maka wajar kan kalau orang lain menjadi kesal, menjadi marah, ya karena tidak tahu saya itu seperti apa gitu. Men-treatment saya harus bagaimana. Dan kita juga tidak boleh menuntut. Artinya apa? Oh, tolong perlakukan saya seperti ini dong gitu. Nah, kita sendiri tidak bisa memberikan pesan bahwa kita itu seperti apa, dan kita itu ingin didekati atau orang berinteraksi dengan kita itu semestinya touch-nya seperti apa gitu ya. Ini yang saya kira langkah yang pertama, self acceptance. Saya ngomong ini saya tuh ngomong sangat sedih. Kenapa? Saya bilang coba belajar menerima diri. Mungkin orang yang paling sulit menerima diri saya sendiri itu mungkin saya sendiri atau masing-masing kita. Karena tadi kita itu kalau kecewa sama orang kita bisa mengatakan itu bukan kita. Tapi kalau kita kecewa pada diri kita sendiri, betapa sedihnya kita. Ya nggak salah. Ketika kita underestimate terhadap diri kita, ketika kita menyadari bahwa ternyata kita kok nggak bisa membahagiakan orang ya, ternyata kok cara kita menyayangi orang itu tidak diterima oleh orang tersebut seperti maksud kita ya. Kenapa ya pada saat kita kira kita berbuat baik, orang itu nggak merasa kita itu baik ya. Sedih nggak sih kayak gitu? Nah ini yang sebetulnya membuat kita semua berada di dalam tekanan ketika kita melakukan self judgment. Pada akhirnya self assessment itu menghasilkan self judgment. Dan ini tidak akan beranjak apabila kita tidak mulai belajar membangun self acceptance.
Jadi terima. Jadi kita ini lahir beda-beda. Mungkin orang lihat teman tuh enak banget ya, udah ganteng, kulitnya putih, pinter, IPK 4, orang tua berada, orang terkenal, tinggal juga di tempat yang apa namanya atau yang berpasangan tuh kata anak Jaksel couple goals banget sih tuh gitu ya. Udah dua-duanya adalah social person gitu kan, terus orangnya kayaknya very good communicators, terus kemudian kalau ingin sesuatu tuh kayaknya dengan mudah bisnis apapun dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Belum tentu bahwa yang kita lihat itu hanya sekedar persepsi kita terhadap apa yang kita bisa baca dari yang terlihat saja. Maka tadi ya, ini pertanyaan sangat mengena dan mungkin tepat ya untuk menjadi penutup. Karena baik kita bicara teknologi, baik kita berbicara ilmu dasar, pada akhirnya kan kembali kepada kita ya. Karena tidak ada teknologi sebetulnya yang bisa membantu kita untuk mengenali hakikat diri kita sendiri. Jadi self-acceptance ini untuk menerima kita apa adanya. Ini bagian dari self-assessment, bagaimana kita mengukur diri kita dalam bentuk interaksi. Dan kita itu kan nggak pernah tahu sebenarnya diri kita itu apa, melainkan karena kita mendapatkan feedback dari orang lain. Ini yang namanya projective feedback, ini yang namanya projection. Ini yang namanya satu pola di mana self-construction itu dibangun dari environmental development. Jadi artinya orang yang di sekitar kita yang sebetulnya menentukan kita. Sering nggak sih teman-teman merasa kita tuh udah baik sama orang lain gitu, gue tuh udah kasih semuanya, gue bantu lu, lu nggak ngerti masalah ini, saya bantuin, saya coba gini. Tapi ternyata bagi teman yang kita bantu itu bukan seperti itu. Kamu tuh menjerumuskan saya, kamu membuat saya tidak mandiri sehingga saya tidak bisa melakukan apa yang semestinya saya lakukan. Kamu membuat saya seperti keripik yang lemah, yang kemudian tidak memberi ruang bagi saya untuk belajar menguasai hal yang semestinya secara fundamental saya bisa. Itu kan harusnya menjadi basic knowledge atau basic skill saya, tapi kamu memfasilitasi saya terus. Ada itu toxic relationship seperti itu. Nah, itu orang menganggapnya toksik gitu. Padahal maksud saya nggak toksik. Maksud saya justru ingin mendeliver healing. Tapi ternyata diterimanya toksik. Jadi pertama, self-acceptance itu membuat kita punya perspektif bahwa apa yang ingin kita rasakan mungkin juga bisa jadi belum tentu itu yang orang lain ingin rasakan. Jangan pernah membuat sebuah pendekatan generik yang menyamakan perspektif setiap orang itu sama. Jadi artinya kenalilah dirimu sendiri, lalu kemudian lakukan melalui self assessment dengan bertanya gitu, mau kita tuh apa sih gitu ya. Terus kemudian pendapat orang terhadap kita itu jangan dijadikan suatu punishment, tetapi jadikan satu proses belajar. Seperti di jauh hari Windows itu loh. Kita itu kadang nggak tahu apa yang dipikirkan orang, dan orang pun sebenarnya nggak tahu apa yang kita pikirin, dan kita pun juga sebenarnya nggak perlu tahu apa yang orang pikirin tentang kita. Ataupun kalau kita merasa tahu apa yang orang lain pikirin tentang kita, belum tentu itu yang orang lain pikirkan. Bahkan dalam bahasa filsafatnya, kita itu lebih sering nggak tahu apa yang kita tahu, dan kita sebetulnya paling sering ya, kita itu tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Yang paling sering, yang tidak kalah sering adalah kita itu merasa tahu apa yang sebetulnya kita tidak tahu. Artinya apa? Dari sononya sebetulnya manusia itu sotoy, termasuk sotoy dalam menghakimi diri sendiri. Akhirnya kita mellow, akhirnya kita feel depressed, akhirnya kita anxiety, akhirnya kita kena mental health issue, akhirnya kita perlu healing. Nah, kalau ini langkah-langkah awal tadi dijalankan, saya kira healingnya sudah dengan sendirinya, otonomos. Setiap hari kita healing, kita bersyukur. Ya udahlah, ini emang saya, selama menurut saya ini baik dan kemudian bisa memberikan kebaikan ini, entah orang lain bisa mensyukuri dan ikut merasakan ataupun tidak, tapi inilah maksimal yang bisa saya kerjakan. Karena saya terbatas, karena saya kecil, karena saya hanya sekedar makhluk Tuhan yang walau bagaimanapun salah dan benar saya, hanya Tuhanlah yang menentukan. Duh, indah hidup ini, Salma. Oke, jadi sebenarnya kita tuh setiap hari healing ya Pak ya? Healing. Dengan cara bersyukur dan belajar menerima keadaan gitu ya. Tuh, Salwa udah bijaksana sekali ininya, konklusinya.
Baik, akhirnya kita sudah di penghujung acara nih, Pak. Semoga apa yang didapatkan hari ini memberikan kesan yang baik untuk kita semua. Oh ya, untuk dokumentasi acara dimohon teman-teman semua boleh on kamera dulu nih. Kita, screenshot dulu karena kan kita nggak ketemu langsung ya, Pak. Kalau ketemu langsung kita foto bareng. Cuman karena ini kita di Zoom, jadi kita, screenshot, Pak. Boleh teman-teman on kamera dulu. Mungkin aku hitung aja ya. Oke, aku hitung di slide yang pertama. Slide yang pertama, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya. Oh, ada 10 slide ternyata. 3, 2, 1. Untuk slide ke-3 dan sampai 10 off kamera semua, jadi nggak usah mempersingkat waktu ya Pak ya.